KPPI Depok. Terima kasih. Jadi biar semangat ya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pertama, saya mengucapkan terima kasih pada panitia yang sudah mengundang. Ini undangan secara pribadi ke masing-masing anggota parlemen perempuan di Kota Depok. Tadi saya menyampaikan kepada Mbak Miki, ke depan undangannya jangan pribadi, undangannya kepada lembaga. Nanti lembaga akan merekomendasikan atau mendisposisikan kepada para perempuan parlemen untuk bisa bergabung. Kemudian saya juga berharap KPPI sering-seringlah mengundang-undang perempuan parlemen. Kira-kira apa yang bisa kita kerjasamakan ke depan? Karena kita bicara perempuan, banyak hal yang perlu kita diskusikan tentang perempuan, yang dimana tadi Bang Has sampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, tapi perempuan bisa di dalamnya. Itu ya. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Panitia saat ini Ibu Sulastri ya, yang berserta dengan jajarannya, yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu Ketua KPPI, Ibu Ratna, serta Sekretaris Mbak Uki beserta dengan jajaran, moderator yang sudah memberikan waktu, ada saya serta Bang Has yang saya hormati dan saya banggakan. Beliau salah satu mentor walaupun berbeda politik, tetapi ketika saya ada masalah saya datang kepada beliau dan beliau membantu saya luar biasa ya. Jadi kalau kita berpartai politik, jangan kita terlalu fanatik dengan partai politik. Kenapa perempuan harus masuk partai politik? Itu partai politik berdasarkan konstitusi, kita bisa maju, kita bisa memperjuangkan hak-hak perempuan melalui partai politik. Kalau kita nggak ikut terlibat dalam partai politik, kita nggak bisa memperjuangkan hak-hak perempuan. Tetapi di dalam partai politik kita harus juga punya etika, kita punya sesuatu yang bisa kita kerjasamakan, kita bergandengan tangan. Boleh kita punya perbedaan dalam partai politik, tapi kita punya satu tujuan yang sama, bagaimana menciptakan Kota Depok menjadi lebih baik lagi, lebih indah lagi, lebih bagus lagi. Itu tujuan utamanya. Nah, kemudian kembali lagi kita sebagai seorang perempuan. Kalau judulnya di sini dibilang perempuan sebagai penentu pemilu 2024. Bang Has tadi sudah menyampaikan ada 3 hal kalau sudah duduk menjadi anggota dewan. Tugasnya selain di badan anggaran atau mengupas tentang anggaran-anggaran, juga di badan legislatif yang berhubungan dengan perda-perda yang akan dilahirkan, serta pengawasan dari semua kinerja pemerintah. Kita sebagai orang yang mengawasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Namun saya tidak berbicara pada konteks itu, saya hanya ingin menguatkan para perempuan Kota Depok yang saat ini menjadi calon-calon legislatif ke depan. Bagaimana cara-caranya agar perempuan bisa duduk di sana? Itu ya. Saya boleh sedikit bercerita. Saya latar belakangnya juga bukan dari partai politik dulunya. Seorang perempuan dari kader Posyandu. Ya, di tingkat RW. Jadi ketika saya bersentuhan dengan masyarakat di sana, saya melihat, aduh, dapil saya ini bisa dikatakan dapil yang masih sangat minim, rendah IPM-nya, ya, dibandingkan dapil yang lain. Tadi Bang Has bilang ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh perempuan di kesehatan. Benar, di sana banyak penyakit penyakit yang cukup tinggi. Salah satunya ada TBC ya di sana ya. Kemudian juga ada marak waktu itu juga HIV yang cukup lumayan tinggi. Kemudian pergaulan perempuan ya, ini juga menjadi salah satu satu bagian bahwa bagaimana saya coba maju di wilayah tersebut. Dan yang kedua tadi Bang Has juga sampaikan pendidikan. Benar sekali, masyarakat di dapil saya ini pendidikannya sangat rendah. Bayangkan loh, SMA aja saat itu bisa dihitung hanya beberapa orang. Sangat sedih dan sangat miris. Nah, hal-hal inilah yang perlu teman-teman perempuan ketika
mencoba mencalonkan diri masuk ke legislatif, calon legislatif, coba kita cari kira-kira isu-isu apa sih ya yang ada ini di dapil kita. Apakah itu kesehatan, apakah itu pendidikan, apakah itu ekonomi. IPM itu ada 3, bisa akan naik ketika ada pendidikannya baik, kesehatannya baik, ekonominya, daya beli masyarakatnya tinggi, itu akan bisa tinggi. Nah, Depok saat ini bisa dikatakan IPM-nya tertinggi di Jawa Barat dibandingkan daerah-daerah yang lain. Jadi kurang dulu buat Kota Depok. Itu tidak lepas dari mana? Campur tangannya perempuan, dan tidak lepas kita ada laki-lakinya juga. Jadi di parlemen itu gak elok juga kalau semuanya perempuan, Bang Has. Harus ada laki-lakinya, ya kan? Nah, kita seperti bunga. Bunga itu gak mungkin warnanya merah, kuning, hijau.